Chapter 1, She is Pregnant. Itu adalah hari yang suram dan hujan turun. Pemakaman kakek Baskoro baru saja berakhir. Di luar aula berkabung. Nisa berdiri di tengah hujan tanpa payung. Hujan mengalir di rambutnya. Nisa, kamu membunuh kakek. Buktinya jelas. Kenapa kamu bertingkah sedih sekarang? Sari, yang hampir tidak bisa dianggap sebagai kerabat keluarga Baskoro, tampak sedih. Seorang pelayan memegang payung untuknya saat dia menunjuk ke arah Nisa. Nisa mencibir tetapi tidak menanggapi. Rudy perlahan mendekat dan menampar wajahnya. Dia berkata, obat kakek telah diubah. Sebelum dia meninggal, hanya kamu yang pergi ke kamarnya. Apalagi yang harus kamu katakan? Hujan turun di wajah Sari yang bengkak dan menambah rasa sakit. Namun, dia memelototi Rudy dengan dingin dan tidak repot-repot menjelaskan, aku tidak membunuhnya. Dia telah menikah dengan Angga selama 5 tahun dan telah mencoba yang terbaik. Tetapi keluarga Baskoro masih tidak menyukainya, terutama neneknya, Rudy. Rudy berharap keponakannya, Sari, dapat memberi Angga seorang anak dan mengusir Nisa dari keluarga Baskoro. Karena mereka menganggapnya sebagai wanita rendahan. Di seluruh keluarga Baskoro, kakek Baskoro adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik. Sekarang dia tidak lagi ada. Semua orang bisa menggertaknya sesuka mereka. Namun, dia bisa mentolerirnya dan hanya menutup mata terhadap mereka. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Angga. Sari menyeka wajahnya dan menatapnya, yang duduk di sudut ruangan. Angga, kamu percaya padaku? Bukan. Mata Angga dingin dan acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memandangnya. Wajah tampannya masih sama seperti saat pertama kali bertemu. Sedingin dulu. Bahkan setelah menjadi istrinya selama 5 tahun. Sikapnya terhadapnya tidak pernah berubah. Dia sedingin orang asing. Bahkan setelah berlutut selama beberapa jam, dia masih menolak untuk menyerah. Tapi, hanya tatapan Angga yang membuat hatinya sakit. Anda telah melihat bagaimana saya memperlakukan kakek selama 5 tahun terakhir. Bagaimana aku bisa menyebabkan kematiannya, baru kemudian dia berbalik untuk menatapnya. Tapi, tidak ada kepercayaan atau simpati dalam tatapannya. Hanya kedinginan, tidak ada gunanya berdalih. Angga meludahkan kata-kata ini, menyebabkan punggung Nisa yang semula lurus bergetar. Kakeknya terbaring di tempat tidur dan dia merawatnya sendiri. Keluarga Baskoro punya banyak uang, tetapi mereka bahkan tidak mempekerjakan seorang perawat. Dia melakukan semua pekerjaan kotor. Tapi, selama dia bisa tinggal di sisi Angga dan dia bahagia, dia bersedia melakukannya. Sekarang kakek sudah mati dan seseorang menjebaknya. Angga masih mengira dia berbohong. Di samping Nisa, Rudy mengejek, seorang wanita rabun jauh dari desa terpencil. Apakah Anda pikir Anda dapat mewarisi kekayaan keluarga Baskoro hanya karena kakek Baskoro telah tiada? Kritik di sekelilingnya keras. Tetapi yang bisa dipikirkan Nisa hanyalah kata-kata Angga. Dia menahan rasa sakit di hatinya. Selama ini, saya mengurus keluarga. Saya telah menangani semua urusan perusahaan dengan tertib. Bagaimana saya bisa membunuh kakek demi uang? Angga mencibir. Wanita sepertimu bisa melakukan apa saja. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan rasa jijik. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penghinaannya terhadapnya. Pada saat itu, Nisa hampir bisa mendengar hatinya hancur. Baginya, dia menyerahkan segalanya untuk menikah dengan keluarga Baskoro dan bekerja seperti pelayan selama 5 tahun. Tapi, dia masih tidak bisa mendapatkan kepercayaan darinya. Dia benar-benar setuju dengan alasan yang tidak masuk akal.
dia benar-benar berpikir bahwa dia membunuh kakek Baskoro untuk kekayaan keluarga. Nisa menggertakkan giginya saat matanya terbakar amarah. Angga, menurutmu aku ini orang seperti apa? Kata-kata kasar Nisa menyebabkan kilatan kebencian di matanya. Dia mengangkat jarinya dan dua pengawal meraih bahu Nisa dan membawanya ke makam kakek Baskoro. Lututnya menyentuh tanah dengan bunyi gedebuk. Dia dipaksa untuk berlutut di depan makam kakek Baskoro. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan di bahunya tidak bergerak. Anggi menekannya di depan makam kakek Baskoro dan berbicara dengan suara yang dalam dan serak. Seorang pendosa, suaranya dipenuhi dengan kebencian, menyebabkan hati Nisa bergetar. Rasa sakit itu tak tertahankan. Apakah itu yang dia pikirkan tentangnya sejak mereka menikah? Nisa tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Profil sampingnya tetap tampan seperti biasanya dan dia tampak seperti putra surga yang bangga. Tapi, semua yang bisa dilihat di matanya adalah dingin, ejekan dan jijik. Tidak ada sedikit pun kepercayaan. Pandangan sekilas ini menyebabkan hati Nisa menjadi dingin. Pria yang selama ini dia cintai ternyata memperlakukannya dengan sangat buruk. Angga. Nisa menggertakkan giginya dan memanggil nama itu dengan suara gemetar. Dia meletakkan tangannya di lantai dan menolak untuk menundukkan kepalanya. Suaminya, yang telah dia perlakukan dengan sepenuh hati, sekarang berdiri di sisi yang sama seperti orang lain dan menyalahkannya. Dia telah tinggal di sisinya selama 5 tahun karena cinta. Tapi, cinta ini tidak berarti dia bisa diganggu dan dianiaya. Polisi tiba dan bergegas masuk. Sari menunjuk ke arah Nisa. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Ketika polisi hendak menangkap Nisa, dia terus membela diri dan menatap Angga dengan sungguh-sungguh. Aku tidak membunuh kakek. Jika Anda memberi saya waktu, saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tapi, yang mengejutkannya, Angga tidak menanggapi. Dia hanya berdiri dan pergi. Pada saat ini, hatinya menjadi dingin. Di bawah tekanan kakek Baskoro, Angga dan Nisa mempertahankan perdamaian di permukaan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah 5 tahun, bahkan sebuah batu akan retak. Dan dia berharap dia akan mempercayainya, tapi, pada akhirnya, dia terlalu naif. Di matanya, dia hanyalah seekor burung gagak yang terbang ke dahan. Dia telah mendambakan kekayaan keluarga Baskoro dan membahayakan kehidupan kakeknya. Seluruh masalah sangat mencurigakan, tetapi Angga bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Berperilaku sendiri dan jangan bergerak. Petugas polisi berteriak ketika dia mendorong Nisa keluar dari pintu. Kali ini, dia tidak lagi memiliki energi untuk membela diri. Dia hanya menatap Angga dengan tatapan kosong. Dia menatap pria yang telah dicintainya selama 5 tahun, pria yang membuatnya rela memutuskan keluarganya untuk menikah dengannya. Dia menatapnya sampai dia menghilang dari pandangannya. Di luar rumah keluarga Baskoro, Nisa berlumuran lumpur saat dia mengikuti petugas polisi dengan linglung. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan semuanya. Senyum pahit muncul di wajahnya yang pucat. Sebelum dia naik mobil polisi, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor yang dikenalnya. Begitu dia tiba di pusat penahanan, 2 tahanan wanita mendekatinya dengan senyum di wajah mereka. Nona Sari menyuruh kami untuk menjagamu dengan baik. Sari tidak bisa menunggu. Nisa mencibir tetapi tidak bergerak. Matanya gelap dan dingin saat dia duduk di sana dan menunggu. Tapi, sebelum kedua tahanan wanita itu bisa berbuat apa-apa, petugas polisi menghentikan mereka. Setelah itu, Nisa dipanggil ke rumah sakit. Dia duduk di kursinya dengan tenang ketika dokter di depannya mengetuk laporan medis. Kamu hamil, segera.
Tubuh Nisa bergetar saat dia tanpa sadar meletakkan tangannya di perutnya. Dia hamil dengan anak Angga, bahkan sampai kematiannya. Kakek selalu ingin memiliki seorang cucu. Demi anak itu, apakah Angga akan sedikit mempercayainya? Chapter 2, Perceraian. Sebelum memasuki rutan, semua narapidana akan menjalani pemeriksaan kesehatan karena kehamilannya. Nisa, yang seharusnya menghabiskan sepanjang malam di pusat penahanan, dibebaskan dengan jaminan hari itu. Setelah meninggalkan pusat penahanan, Nisa segera kembali ke rumah keluarga Baskoro. Meskipun keluarga Baskoro memperlakukannya dengan dingin, dia punya alasan untuk kembali. Dia dengan lembut menggosok perutnya saat dia mengetuk pintu yang tertutup rapat dengan tangannya yang lain. Dia punya anak dengan pria yang dia cintai. Bahkan jika hanya demi anak itu, Angga setidaknya harus mendengarkan penjelasannya. Begitu pengurus rumah membuka pintu, Nisa bergegas masuk dan menemukan Angga. Begitu dia melihat Nisa, rasa jijik melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya dan hendak memanggil polisi. Nisa meraih tangannya. "Saya tidak lolos. Mereka membebaskan saya dengan jaminan, saya hamil." Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, mata Angga bergetar saat dia berbalik untuk melihat perut rata Nisa. Segera, rasa jijik yang kuat muncul di matanya, menyebabkan hatinya sakit. Dia memiliki anaknya, namun dia masih sangat membencinya. "Aku hanya ingin kamu mendengarkan penjelasanku." Angga mengerutkan alisnya saat dia menarik kembali tangannya dengan jijik dan menyekanya dengan tisu. "Saat itu, kamu menggunakan trik untuk membuat kakek memaksaku menikahimu. Sekarang, Anda telah menyebabkan kematian kakek. Apalagi yang harus dijelaskan, sekarang setelah kakek meninggal, sudah waktunya untuk mengakhiri pernikahan yang seharusnya tidak terjadi ini." Tatapannya yang dingin membuat Nisa menggigil, dan matanya dipenuhi air mata. "Pada hari kita bertemu, kamu menyelamatkanku." Ingat, Nisa menggigit bibir bawahnya saat matanya memerah. Sejak dia menyelamatkan hidupnya hari itu, dia memiliki cinta yang mengakar untuknya. Saat itu, Angga masih akan tersenyum, tetapi terhadapnya, dia dingin dan tidak berperasaan. Sejak mereka menikah, dia bahkan tidak melihatnya. Dia tidak percaya bahwa 5 tahun terakhir hanyalah angan-angannya. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki sedikit pun ketulusan terhadapnya. Mendengar Nisa menyebutkan pertemuan pertama mereka, Angga tampak jijik. Kata-katanya yang dingin benar-benar mendorongnya ke titik terendah. "Gugurkan anak itu." Tangan Nisa yang memegang perutnya mulai bergetar. Jadi, dia sangat membencinya sehingga dia bahkan tidak ingin memberi anak mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, suara tajam terdengar dari ambang pintu. "Kenapa kamu kembali? Anda pasti kabur dari penjara. Aku akan memanggil polisi." Begitu Sari melihat Nisa, dia menunjuk ke arahnya dan mengutuk saat dia bersiap untuk memanggil polisi. Nisa meliriknya dengan dingin. Sari memegang 2 tas dan berjalan menuju tangga. Dari kelihatannya, dia berencana pindah ke rumah keluarga Baskoro. Tepat saat dia pergi, Sari pindah. Jadi, apa dia bahkan tidak bisa dibuang. Dia hanya tambahan. Dalam sekejap, Nisa merasa seolah-olah semua energinya telah terkuras dari tubuhnya. Dia memaksa dirinya untuk tidak jatuh. "Ayo cerai. Aku akan merawat anak itu sendiri," dia berkata dengan dingin. Sudah 5 tahun, dan satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik, kakek, tidak ada lagi. Dia juga tidak bisa menghangatkan hati Angga. Karena itu masalahnya. Mengapa dia harus terus bertahan?
Dia seharusnya mengharapkan hasil ini. 5 tahun terakhir tidak lebih dari perjuangannya sendiri yang sia-sia. Setelah berjuang begitu lama, dia lelah. Sudah waktunya untuk menyerah, meskipun perceraian yang dia usulkan. Persis seperti yang diinginkan Angga, dia seharusnya yang melamarnya. Anggi memandang Nisa dengan acuh tak acuh dan menyeringai, dengan senang hati. Setelah itu, dia mengantar Nisa ke biro urusan sipil. Tidak banyak orang, jadi mereka berhasil mendapatkan akta cerai dengan mudah. Saat dia melihat akta cerai itu, Nisa tiba-tiba menghela nafas panjang. Seolah-olah dia telah mengeluarkan semua keluhan yang dia derita selama bertahun-tahun. Kakak Angga, karena kita di sini, mengapa kita tidak mendapatkan akta nikah kita hari ini? Setelah mendengar bahwa mereka akan pergi ke biro urusan sipil, Sari tanpa malu-malu mengikuti mereka sampai ke sana. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di keluarga Baskoro, sekarang Nisa akhirnya pergi. Posisi Nyonya Baskoro akhirnya terbuka. Tapi, kali ini, Nisa bahkan tidak melihat ke arah Sari. Dia juga tidak ingin tahu apakah mereka benar-benar akan menikah. Setelah menyimpan akta cerainya, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Hatinya masih sakit, tapi sudah waktunya semuanya berakhir, demi anak dan dirinya sendiri. Angga, yang tidak menatap matanya selama 5 tahun terakhir, tiba-tiba melirik ke punggungnya saat dia berbalik untuk pergi. Emosi aneh melonjak ke dalam hatinya dan membuatnya merasa sedikit kesal. Kak Angga, mata Sari dipenuhi dengan antisipasi saat dia mendesaknya lagi. Dia bahkan telah menyiapkan daftar rumah tangganya, sehingga dia bisa mendaftarkan pernikahannya dengan Angga kapan saja. Namun, dia hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku sibuk." Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sari tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menginjak kakinya dengan marah. Setelah meninggalkan biro urusan sipil, Nisa naik taksi dan langsung menuju ke bandara. Langit sudah gelap dan dia berjalan sendirian di bandara yang kosong. Seluruh tubuhnya sangat panas. Dari pemakaman sampai sekarang, dia tidak minum seteguk air pun. Namun, dia harus melalui begitu banyak masalah. Dia mengandung seorang anak yang membuat segalanya lebih sulit baginya. Kembali ke pusat penahanan, Nisa sudah sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan lagi. Tapi, dia masih berhasil bercerai. Pesawat sudah diparkir di bandara. Dia menyeret tubuhnya yang berat ke tempat duduknya. Setelah naik ke pesawat dengan susah payah, Nisa ambruk di kursinya. Seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak memiliki kekuatan lagi. Saat dia memikirkan tentang apa yang terjadi beberapa jam yang lalu, hatinya mulai sakit. Dia telah bekerja keras di keluarga Baskoro selama 5 tahun tanpa keluhan, namun dia bahkan tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Dia menyembunyikan identitasnya dan sangat menderita dalam keluarga Angga. Tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan jejak kelembutannya. Nisa menggigit bibirnya. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kepahitan saat dia tertidur. Ketika dia bangun, pesawat sudah mendarat di kota B dan langit mulai cerah. Dia tidak membawa satupun barang bawaan. Saat dia berjalan di antara penumpang di kelas ekonomi, dia benar-benar menonjol. Begitu turun dari pesawat, dia langsung melihat iring-iringan mobil mewah di luar bandara.